Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru hebat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam sharing session kali ini. Insya Allah sebentar kita akan saling berdiskusi mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan melakukan sharing session mengenai budaya positif oleh saya sendiri, Bu Nurani Aziza, sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Bone. Sebelum memulai sharing hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Saya minta, adakah di antara Bapak Ibu yang bersedia untuk melakukan doa, ya, untuk memimpin doa bersama kita hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita mendengarkan bersama persentase dari PGP kita, dan semoga apa yang akan dilaksanakan pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Doanya masing-masing sesuai dipanjatkan. Kita mulai dengan doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu Terima Hamriana. kasih rekan-rekan yang sudah ya, kami kembalikan ke CGP. Baik, terima kasih Bu Hamriana atas kesiapannya untuk memimpin doa di pagi hari ini. Selanjutnya, supaya kita lebih lebih bersemangat dan lebih baik lagi dalam mengikuti sharing session kali ini, kita mulai dulu dengan ice breaking, ya. Ice breaking kita kali ini mungkin bisa kita sambung kata saja. Jadi kita tentang siswa. Misal, saya berbicara tentang siswa. Siswa merupakan aktor utama di sekolah. Nah, di sekolah, kata terakhir saya itu sekolah. Saya bisa melempar misal ke Bu Yeni. Bu Yeni melanjutkan dengan kata sekolah yang berkaitan dengan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa? Siap, Ibu. Iya, Baik. bisa. Kasih tahu Ibu Amriana ya, bilang di mana ruangan tak? Karena saya mengajar di Rozak. Ya, mohon izin Bapak Ibu yang masih bocor-bocor ya. Untuk menonaktifkan dulu mic-nya supaya sharing session kali ini bisa berjalan lebih efektif. Saya pertama minta untuk Ibu Ria Angriani. Dipersilahkan, Bu. Temanya apa, Bu? Tentang siswa, Bu. Bisa apapun itu tentang siswa, misalkan ada salah satu siswa atau terserah, Bu. Intinya tentang siswa.
Ini berupa harapan ya, Bu? Iya, Oh iya, harapannya anak-anak di sekolah ini tetap menjaga budaya positif. Misalnya ketika makan mereka tetap menjaga budaya antri dan ketika melewati guru atau berpapasan dengan guru, mereka tetap menyapa dan memberikan eh, senyuman senyuman yang terbaik. Seperti itu, Bu Nuno. iya. Kata terbaik ya, kata terakhirnya. Mungkin Bu Ria bisa melempar ke salah satu Bapak Ibu guru untuk dilanjutkan katanya. Saya lempar ke Bu ini. Oke, Bu Yeni, silahkan Bu Yen. Dilanjutkan dari kata terbaik. Baik, terbaik. Terbaik itu adalah siswa bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Saya lempar kembali kepada Ibu Mala. Ya, Bu Mala. Eh, terima kasih Bu Nono. Lainnya yang dimaksudkan adalah siswa yang lebih sehingga siswa dapat lebih bahagia. Ya, Terima bahagia. Ya, bahagia ya kata terakhirnya. Mungkin bisa dilempar kemana Bu Mala? kasih. Serpikas. Oke, servikar. Sudah kuduga. Baik, Bu. Terima kasih kesempatannya, Bu. Kata terakhirnya apa tadi, Bu ya? Halo? Bu Nunu, apa suara saya terdengar? Bahagia, Sir, bahagia. Terdengar, Ji? Bahagia, Sir, kata terakhirnya bahagia. Oke, bahagia. Bahagia itu diciptakan dengan kita sendiri, bukan diwariskan. Hai. Oke, selanjutnya saya lempar ke Bu Mutiara. Ya. Terima kasih, Bu. Sorry, Sir, apa tadi kata terakhirnya? Ada dan tidak menyimak, Ibu Bella diwariskan. Tapi aku hampir jatuh Diwariskan. tadi. Ya. Baru- Fokus-fokus ya. Iya, ini cocok ini Bu ice breaking tak. Jatuh belum tadi aku ikut, Sir. Bisa diulangi, Sir, mohon maaf. Diwariskan, Bu, kata terakhirnya diwariskan. Diwariskan. Itu tunggu. Wait. Oke, diwariskan deh. Oh, ya. Diwariskan kepada siswa ilmu-ilmu yang sudah pernah kita pelajari, semoga diserap dengan baik dan bisa diimplementasikan lagi sama siswa terakhir. Untuk siapa Bu Muti? Dilempar Eh kemana? yang apa ya? Boleh Bu Amel. Bu Amel. Ya, silakan Bu Amel. Kata terakhirnya tadi siswa. Salam. Bu Amel, apakah suara saya kedengaran? Bu Muti tadi melempar kata siswa kepada Bu Amel. Silakan Bu Amel dilanjutkan.
Bu Amel, apakah suara saya kedengaran? Iya, iya, Oh Bu. ya, oh, ya. Silakan Bu. Eh, maaf, Ibu, bisa diulang pertanyaannya? Silakan dilanjutkan kata terakhir dari rekan sebelumnya. Tadi kata terakhirnya dari Bu Muti itu adalah siswa. Mungkin Bu Amel, oh ya, saya kira jaringannya bermasalah. Iya, maaf, Bu. Ya, Eh, silakan Bu. siswa belajar di kelas. Cukup? Iya, Ibu. Bu Amel mau lempar kemana? Supaya semua dapat bagian. Eh, Ibu Irahayu. Ibu Ira Hayu. Silakan Bu Ira. Terima kasih kesempatannya. Eh, apa tadi katanya ikhlas ya? Di kelas. Eh, ikhlas ya, kita harus anak-anak siswa kita tidak pernah tahu siswa yang mana yang akan menarik kita ke surga. Siswa yang mana yang akan menjadikan kita pemimpinnya nanti kelak di surga. Kita tidak pernah tahu siswa yang mana yang bisa membanggakan kita. Jadi apapun dan bagaimanapun siswa kita, bagaimanapun sikapnya, bagaimanapun perilakunya, bagaimanapun wajahnya, ya intinya apapun itu dari siswa kita ditakdirkan untuk ikhlas, ditakdirkan untuk menghadapi mereka, dan kita harus ikhlas karena ini pekerjaannya kita. Pekerjaan kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi manusia yang bermanfaat, dan menjadi manusia yang betul-betul bisa apa ya, berguna bagi bangsa, negara, dan agama kita. Kata terakhirnya agama. Saya lempar ke siapa yang belum ya? Bu Rahayu. Oke, Ibu Rahayu Abbas. Makasih Bu. Agama dengan menjunjung tinggi menjunjung tinggi karakter Ananda dengan jalan meningkatkan dan memotivasi mereka. Secara tubuh Rara. Baik, terima kasih Bu. Dari kata mereka, mereka sebagai siswa tentu eh, punya keistimewaan masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita bisa mengenali siswa-siswa kita dan memberikan pembelajaran sesuai dengan keunikan yang mereka miliki. Terima kasih. Baik, eh, saya, saya kira cukup untuk sesi ice breaking kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ice breaking. Selanjutnya kita mulai materi. Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai apa tujuan pendidikan.
di mana tujuan pendidikan berdasarkan filosofi dari Bapak Pendidikan kita. Ada yang tahu ini siapa? Ki Hajar Dewantara. Ya, betul. Dia adalah Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi, kita dituntun, kita diberikan arahan agar menuntun anak-anak, tidak untuk menuntut anak-anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Adapun refleksi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu yang ada 5 poin penting yang disebutkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikannya. Yang pertama itu adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Atau bisa kita katakan bahwa mungkin di kelas kita masing-masing itu anak-anak itu beragam ya Bapak Ibu, tidak memiliki satu kesamaan. Tidak muncul. Oh, Ibu, tidak muncul PPT-nya ya? iya. Oh, maaf. Tunggu ya, Bu. Saya stop share dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah muncul? Sudah Ibu. Oh ya, mohon maaf ya. Oke, saya lanjut. Refleksi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu tadi ada 5. Yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Berarti ini kita bisa katakan bahwa setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa si anak A dan si anak B itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita harus sadar bahwa setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tugas guru menuntun bakat dan budi pekerti anak agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini berarti bahwa kita tugas guru di sini di sekolah tidak untuk menuntut, tapi menuntun anak agar menemukan bakat sesuai dengan budi pekertinya, sehingga anak-anak bisa berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing dengan bahagia tanpa merasa dia terpaksa. Karena biasanya kita di sekolah itu menuntut anak-anak sehingga mereka menjalankan segala hal itu dengan keadaan terpaksa dan mungkin tidak senang. Jadi kita di sini tugasnya untuk menuntun anak untuk mengembangkan bakatnya dan budi pekerti agar anak tersebut dapat tumbuh dengan bahagia. Kemudian yang ketiga itu guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Di sini kita guru bisa didefinisikan sebagai kita berperan sebagai petani, di mana petani itu adalah dan anak-anak itu adalah biji jagung. Kita tidak bisa memaksa bahwa biji jagung tersebut harus tumbuh menjadi sebuah padi. Kemudian karena setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian juga biji jagung tersebut mungkin ada yang dari awal bijinya sudah memang unggul, ada juga yang diberikan perlakuan khusus baru biji jagung tersebut bisa unggul, bisa bertumbuh dengan baik. Hal itu sama seperti kita kepada anak-anak. Anak-anak itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Seperti tadi biji jagung ada yang unggul, ada yang tidak. Nah, bagaimana kita memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian di kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu kita waktu masih bersekolah dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang itu zaman kita dengan anak-anak itu berbeda. Di zaman kita mungkin kita belum terlalu mengenal mengenai IT dan sebagainya, namun di zaman anak sekarang itu dia sudah banyak mengenal IT sehingga kita harus mengikuti bagaimana kodrat dan bagaimana seharusnya anak-anak diperlakukan, di mana pada saat mungkin pembelajaran itu kita tidak bisa menyesuaikan atau menyamakan seperti keadaan zaman kita.
kita bisa mendekatkan dengan kodrat zaman anak-anak itu salah satunya itu menggunakan teknologi di pembelajaran. Mungkin hal itu yang lebih dekat dengan siswa murid sehingga siswa bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan lebih senang mengikuti pembelajaran kita. Dan yang terakhir itu adalah berpihak pada murid atau berpihak pada anak di mana kita tidak harus bahwa hanya satu anak yang kita prioritaskan, namun seluruh anak itu harus mendapatkan perlakuan yang sama dan proses pembelajarannya pun itu tidak disamaratakan, sama seperti dengan prinsip di kurikulum Merdeka itu kita diarahkan untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran tersebut harus menyesuaikan dengan keadaan anak-anak. Baik, selanjutnya di budaya positif. Nah, salah satu contoh budaya positif yang mungkin dilakukan di sekolah kita itu adalah anak-anak melakukan 5R di sekitaran area sekolah di pagi hari, di mana mereka masing-masing memiliki jadwal piket dan areanya masing-masing. Budaya positif itu berarti bahwa nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Anak-anak di sini bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Ada yang berpiket di area tersebut sehingga dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Saya lanjut, konsep budaya positif itu sendiri ada 7 pokok penting dalam konsep budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketujuhnya ini akan kita bahas bersama-sama sebentar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa Bapak Ibu pahami dengan baik dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Yang pertama mengenai pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksud dari pembelajaran paradigma baru ini tujuannya adalah agar siswa dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yang seperti kita ketahui itu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang perwujudannya nanti diharapkan dari pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya, bisa mungkin Bapak Ibu perhatikan di slide ini ada perubahan paradigma. Mungkin ada yang bersedia di antara 2 orang, Bapak Ibu yang berperan sebagai A dan berperan sebagai B untuk melakukan aktivitas ini. Di mana yang berperan sebagai A itu mengepalkan salah satu tangannya, kemudian membayangkan di kepalan tangannya itu dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan dia menggenggamnya dengan sangat erat. Dan kemudian ada temannya yang satu, dia berperan sebagai B, dia akan mencoba memberikan segala cara mengelitik, bahkan mungkin memberikan hadiah untuk si A mau membuka kepalan tangannya. Namun si A ini tetap bersikuku bahwa dia harus menyimpan istilahnya sesuatu ini yang sangat berharga. Dia tidak mau memberikannya kepada rekannya. Dia tidak mau memberitahukannya kepada rekannya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bersedia melakukan peran A dan peran B. Saya minta untuk Bu Saya Muti dan mungkin Ibu siapa? Nunu Bu Yeni. Bu Yeni peran A. dengan Ibu Ayu kebetulan berada di samping saya. Oh iya, baik Bu. Mungkin Bu Yeni bisa berperan sebagai peran A, yaitu seseorang yang menyimpan harapannya atau cita-cita ataupun sesuatu yang sangat berharga tidak ingin diberitahukan kepada temannya si peran B. Kemudian Ibu Rahayu mencoba memberikan masukan, membujuk, bahkan mungkin mengiming-imingi hadiah agar si Bu Yeni mau membuka kepalan tangannya. Ya, bisa dimulai Bu, silakan. Buka, Ya. buka, gak boleh harus buka, Bu, buka, tolong dibuka, ini harus dibuka. Terbuka.
Kalau sudah terbuka ini bagaimana ini, Bu? Oke, ternyata terbuka ya. Bu Yeni, kira-kira apa alasannya Bu Yeni mau membuka kepalan tangannya tadi? Karena saya takut dengan Ibu Ayu. Bu Ayu mencoba memaksa tangan saya untuk membuka dengan cara awas buka, awas buka. Oke. Jadi seolah-olah tangan saya ini sakit dan rasanya takut pada ancaman-ancaman orang lain, sehingga saya harus membuka tangan saya daripada tangan saya sakit atau patah. Baik. Terima kasih Bu Yeni dan Bu Ayu yang bersedia melakukan adegan tentang perubahan paradigma tadi. Ya, dari hasil yang dilakukan oleh Bu Ayu dan Bu Yeni tadi bisa dikatakan bahwa Bu Yeni itu merasa takut akan ancaman yang diberikan oleh Bu Ayu. Jadi sesungguhnya perubahan paradigma ini sebenarnya yang sebenarnya memegang kontrol diri dari Bu Yeni itu harusnya siapa? Bu Yeni atau Bu Ayu? Jadi yang memegang kontrol Yang memegang kontrol itu Adalah Bu Yeni. ya, betul. Jadi yang memegang kontrol itu tadi sendiri adalah diri sendiri ya. Kita bisa katakan bahwa ilusi guru yang biasanya mengontrol murid, biasanya kita mengkritik bahkan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Biasa juga kita mengatakan semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti tadi yang dilakukan Bu Ayu, Bu Ayu memaksa Bu Yeni untuk membuka dengan memberikan mungkin sedikit ancaman atau bahkan memberikan perlakuan yang membuat Bu Yeni merasa sakit sehingga Bu Yeni terpaksa untuk membuka kepalan tangannya. Jadi sebenarnya hal tersebut harusnya dikontrol oleh diri kita sendiri. Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya motivasi dari diri sendiri. Kita tidak boleh termotivasi oleh orang lain. Sebaiknya kita termotivasi oleh keinginan diri kita sendiri. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, setujukah dengan pernyataan ini? Ya. Ada yang mau memberikan pendapatnya secara langsung, Bapak Ibu? Mungkin Bu Muti? Oke, mungkin Bu Mutiara kehilangan jaringan ya. Bu Amel? Iya, Ibu. Ya, menurut Bu Amel setujukah dengan ketiga pernyataan tersebut? Kalau saya setuju, Ibu. Hukuman dapat, ya. Jadi hukuman dan hadiah untuk peserta didik atau siswa itu menurut saya setuju, Bu, karena siswa ketika tidak ada hukuman, siswa lebih cenderung melakukan sesuatu jika ada iming-iming hadiahnya, Bu. Dan juga siswa cenderung tidak melakukan sesuatu kalau kita akan memberikan hukuman. Dan
hukuman itu juga memberikan efek jerah kepada siswa. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan dan diberikan hukuman, eh, inginnya kita kan setelahnya dia tidak melakukan lagi. Dan itu dengan hukuman sepertinya siswa tidak akan lakukan lagi kalau sudah diberi hukuman, Bu. Jadi harus ada efek jerahnya. Seperti itu, Bu, kalau saya. Oke, berarti Bu Amel setuju ya. Kalau Iya, rekan-rekan yang Ibu. lain, adakah yang setuju dengan pendapatnya Bu Amel atau menganggap mungkin ini tidak setuju dengan pernyataan ini? Saya Bu Nunu. Ya, Bu Memira, silahkan. Eh, saya setuju dengan adanya apa ya hukuman atau sanksi seperti itu karena tapi tentu saja karena kita sebagai pendidik sanksinya harus bersifat positif seperti itu. Kenapa saya setuju dengan adanya apa ya sanksi ataupun hukuman karena sekecil apapun sebenarnya yang kita lakukan di dunia ini pasti ada konsekuensinya. Nah, hukuman atau sanksi ini adalah bentuk konsekuensi yang dilakukan oleh anak-anak yang apa yang telah dia lakukan seperti itu juga membelajarkan anak-anak selain menjadi lebih disiplin, itu juga membelajarkan anak-anak bahwa apapun yang dia lakukan pasti ada konsekuensinya, pasti baik atau buruknya itu pasti ada akan kembali ke dia seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ira. Berarti setuju ya dengan memberikan konsekuensi atas perilaku dari yang dilakukan anak-anak. Mungkin dari sebentar setelah kita mempelajari modul ini, mungkin ada yang berubah pendapatnya atau mungkin tetap setuju. Nanti kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Jadi mengenai tadi disiplin, apa sih makna dari disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plana. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi yang biasanya kita katakan disiplin itu berarti bahwa anak-anak harus mematuhi aturan yang telah dibuat sekolah misal, atau yang dibuat oleh kita. Anak-anak harus mengikuti seluruh peraturan yang telah disepakati ya. Seperti itu mungkin yang biasanya kita dengarkan dari kata disiplin. Namun, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu berkaitan dengan memiliki motivasi diri, memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jadi misal di sekolah kita tidak ada aturannya 7.15 itu waktu terakhir untuk misal cek log. Jika kita terlambat cek log tidak apa-apa. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang sesuai dengan aturan tersebut atau karena tidak ada aturan 7.15 kita harus datang, jadi terserah saya mau datang seperti itu. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah Bapak Ibu tetap mau datang 7.15 meskipun tidak ada misalkan cek log ataupun ya saya tidak perlu datang ke sekolah 7.15 karena cek log saya tidak ada cek log seperti itu. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya, Bapak Ibu? Ya, Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Makasih Bu. Kalau dari saya,
apapun yang ada surat teguran ataupun tidak, atau ada aturan, saya akan tetap datang tepat waktu, karena itu merupakan salah satu contoh memberikan teladan kepada murid untuk disiplin dalam waktu. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bu Ayu. Jadi Bu Ayu tetap ya ada aturan ataupun tidak ada aturan tetap melakukan, karena bisa juga dijadikan contoh untuk murid-murid kita. Nah, menurut Diane Gosen ada 3 teori perilaku manusia dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama itu seseorang biasanya melakukan sesuatu hal karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman apa yang akan terjadi bila orang tersebut tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, alasan kedua yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian alasan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga teori motivasi perilaku ini, ada 2 yang termasuk motivasi eksternal dan 1 yang termasuk motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Sesuai tadi yang Ki Hajar Dewantara katakan bahwa disiplin bisa terjadi, disiplin positif bisa terjadi itu karena adanya motivasi internal dari diri kita sendiri. Jadi, kita berharap segala hal yang kita lakukan itu berasal dari motivasi internal kita sendiri, bukan dari motivasi eksternal. Di mana motivasi internal itu kita sendiri adalah untuk menghargai diri kita sendiri, bahwa saya akan menjadi orang seperti apa, kita mengetahui bahwa akan seperti apa kita jika kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi harapannya baik siswa maupun guru memiliki motivasi internal, motivasi dari diri sendiri untuk melakukan setiap tindakan positif. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Biasanya kita mengatakan peraturan kelas ya. Nah, di sini kita bahasanya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi diri dalam intrinsik, di mana nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas tersebut tertuju kepada profil pelajar Pancasila yang sebelumnya tadi kita bahas bersama-sama. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya ini keyakinan kelas tidak terlalu rinci, abstrak ya, tidak seperti peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan misalkan dilarang, itu bentuk negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi, ketika kita membuat keyakinan kelas, jangan kita sendiri atau Bapak Ibu guru sendiri yang menentukan bahwa aturannya seperti ini, keyakinan kelasnya seperti ini. Kita bermusyawarah dengan anak-anak, meminta pendapat anak-anak, kira-kira bagaimana keyakinan kelas yang kita akan sepakati, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, selama misalkan dalam kurun waktu 1 tahun, bisa kita tinjau kembali. Misal ada hal-hal yang perlu direvisi atau diperbaiki kembali dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, biasanya di aturan kelas kita biasanya menggunakan kata-kata selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, harus hadir tepat waktu sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, contoh-contoh dari peraturan kelas ini bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas, di mana seperti tadi yang telah dijelaskan, keyakinan kelas itu sifatnya universal dan memiliki kalimat positif. Misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti anak-anak harus bertanggung jawab. Setiap siswa bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti ketika dia mengambil buku atau barang, dia harus mengembalikan sesuai dengan tempatnya. Misal, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas yang kita biasakan menggunakan kalimat positif. Bisa kita ganti menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Mungkin ini demi keselamatan dan kita saling menghormati orang lain. Ya, jadi
Mungkin selanjutnya untuk peraturan-peraturan kelas yang kita sepakati dengan siswa kita, kita bisa ubah menjadi sebuah keyakinan kelas yang kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat positif dan bersifat universal. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama tentu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga adalah memperoleh kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, yang pertama maksud dari bertahan hidup itu sendiri. Maksud dari bertahan hidup itu berarti fisiologi seperti makanan, kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan tempat tinggal untuk beristirahat dan tentunya kesehatan yang baik. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan rasa kasih sayang dari orang lain. Kemudian rasa diterima baik di kelompok tertentu. Kita membutuhkan hal tersebut. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Mungkin kita memiliki rasa untuk menjadi yang terbaik di antara teman-teman kita. Baik guru maupun siswa pasti memiliki rasa seperti itu. Kemudian kebebasan kita membutuhkan rasa sedikit bebas, rasa untuk mengembangkan apa yang kita miliki. Kemudian yang terakhir kita butuh kesenangan. Salah satu kesenangan itu mungkin kita bisa bercerita dengan teman-teman, dengan saling tertawa, seperti itu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin tanpa kita sadari kita membutuhkan hal tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini yang mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin merasa ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, yang mana sebenarnya di sini posisi kontrol guru yang seharusnya dan sebelumnya kita lakukan? Di posisi penghukum itu yang seperti apa? Di posisi penghukum itu ketika anak-anak berbuat salah, kita langsung menegur dan memberikan sanksi bahwa kamu terlambat, kamu harus berdiri selama 15 menit dalam kelas. Nah, seperti itulah posisi penghukum yang biasanya dilakukan oleh guru. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya guru yang berada di posisi ini menggunakan suara lemah lembut, namun kata-katanya itu menusuk kepada anak-anak. Dan anak-anak seolah-olah merasa bahwa kesalahan saya ini saya sangat berbuat kesalahan yang membuat sangat kecewa guru-guru, membuat rasa bersalah. Mungkin nadanya tidak tinggi, tapi kata-katanya itu menusuk, ya. Kemudian di posisi teman, biasanya guru memposisikan dirinya itu dia berbicara dengan murid itu, dia menganggap murid itu adalah temannya sehingga murid dapat menceritakan kembali apa masalahnya. Nah, namun baiknya positifnya di posisi teman itu murid dapat membahas segala sesuatunya kepada guru tanpa mungkin merasa adanya perbedaan atau rasa menghargai. Tapi negatifnya di posisi teman ini biasanya siswa yang diperlakukan ketika guru menyamakan dengan posisi teman itu, siswa merasa kurang menghargai lagi guru-guru karena merasa, oh dia teman saya, berarti dia sepantaran dengan saya. Itu mungkin salah satu kekurangannya ketika guru memposisikan diri sebagai teman. Kemudian posisi pemantau di mana guru di sini biasanya melihat siswa ketika melakukan pelanggaran, dia kembali menanyakan kepada siswa bagaimana bentuk sanksi yang akan kira-kira kamu dapatkan. Pemantau ini lebih ke konsekuensi apa yang telah didapatkan oleh siswa. Kemudian di posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang seharusnya setiap guru miliki. Di posisi manajer adalah guru meminta kepada siswa menanyakan apa bentuk kesalahannya, kemudian bagaimana siswa memperbaikinya, dan kira-kira bagaimana tindakan apa yang dilakukan siswa untuk memperbaiki kesalahannya agar tidak terjadi hal serupa. Jadi 5 posisi kontrol guru ini yang diharapkan adalah posisi manajer ya, posisi yang paling baik. Semoga kita semuanya bisa berada di posisi ini. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus, 5 posisi guru dalam kasus seperti Adit terlambat hadir sekolah. Di posisi penghukum, tentu guru langsung mengatakan, terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Jika kita tanyakan perasaannya kepada Adit, tentu dia akan marah, dan mungkin memendam rasa benci kepada seorang guru ketika memarahinya.
Kemudian pembuat rasa bersalah ini tadi mungkin nadanya sedikit halus, sedikit lebih lembut, tapi dia lebih menusuk. Kemudian di posisi teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, merapat kepada teman, dan mungkin ada beberapa senyuman jenaka yang diberikan. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kemana? Bukan. Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nah, di posisi teman ini bahayanya adalah negatifnya adalah biasanya anak-anak akan merasa bahwa guru itu adalah teman saya, sehingga bisa saja anak-anak tingkah semena-mena dan tidak menghargai guru. Kemudian di posisi pemantau biasanya Bapak Ibu guru mengatakan bahwa apa konsekuensi yang harus kamu lakukan adalah seperti ini. Misal, karena kamu tadi terlambat berarti di jam istirahat sebentar kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nah, di posisi tertinggi adalah posisi manajer. Di posisi manajer ini kita bisa menggunakan nada suara tulus dengan tidak kaku kepada guru, tidak kaku kepada siswa. Misal, mengapa kamu terlambat? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Apakah besok akan ada masalah jika kamu hadir tepat waktu? Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita diharapkan pada posisi manajer ini sebaiknya guru itu sangat tulus, tidak perlu marah dan tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkecak pinggang dan bersikap seolah-olah menyesal. Ini bersikap seolah-olah menyesal itu tadi pembuat rasa bersalah ya, tampak sedih akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahayakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Oke, ini beberapa contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum misalkan berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kalau pembuat rasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Ya, walaupun mungkin nada bicaranya halus, namun dia memberikan kata-kata yang langsung kepada siswa itu anak-anak merasa bahwa tindakan saya ini sangat salah. Kemudian di posisi teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kita main games. Dia mengajak siswa seperti temannya itu, teman sebayanya. Kemudian pemantau, kamu sudah melakukan pemantau ini berarti guru mengingatkan apa peraturannya, apa konsekuensi yang telah siswa akan dapatkan setelah melakukan kesalahan. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Di sini kita diharapkan seorang guru berada di posisi manajer ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Jadi bukan lagi peraturan ya, tapi kita lebih kepada kata keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar dan bagaimana kira-kira solusi agar kamu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk lebih memahamkan Bapak Ibu guru, coba kita jawab bersama-sama ya. Ketika ada kata seperti ini, kira-kira dia guru ini berada di posisi kontrol apa? Kalau katanya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kata-kata seperti ini guru berada di posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ya. Oke, kita lihat jawabannya tepat. Pembuat rasa bersalah ya. Bu Muti sudah paham ya? Oke, kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira kalau kata-katanya seperti ini, biasanya posisi kontrol guru itu di posisi mana?
Penghukum, Bu. Bu, Penghukum. Putih saya lagi. Saya lagi, Bu. Oh iya, iya. Sir Fikar ya. Silakan Sir Fikar. Iya, penghukum buku bilang saya duluan. Oh iya, kita duluan. Kira-kira apa alasannya Sir Fikar mengatakan posisi ini di posisi penghukum? Iya, Bu, karena ini guru berfokus kepada memberi hukuman saja kepada siswa yang bermasalah itu tadi. Ya, tepat ya Sir Fikar, karena tadi gurunya hanya fokus apa kesalahan siswa dan langsung memberikan hukuman. Jadi guru tadi tersebut berada di posisi penghukum. Yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kalau di posisi ini, kira-kira posisi guru seperti apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, Bu. Manajer, ya. Betul ya, Bu Irahayu. Kalau kita seperti itu, berarti posisi guru itu berada di posisi manajer. Yang keempat, ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Teman, ya. Kita menganggap bahwa siswa itu adalah teman kita. Yang terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Jawabannya adalah Pemantau. pemantau. Ya, tepat ya. Jadi itulah tadi beberapa contoh kasus 5 posisi guru yang dimulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu? Biasanya kita kenal dengan kata segitiga restitusi. Nah, apa sebenarnya segitiga restitusi ini? Dikatakan segitiga berarti ada 3 sisi yang perlu kita ambil tindakan setelah untuk meyakinkan penyelesaian masalah anak-anak. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini berarti bahwa kita berkolaborasi dengan siswa, bukan hanya kita yang menentukan apa konsekuensinya, namun kita berkolaboratif dengan siswa. Kira-kira apa yang mereka inginkan, setelah apa yang perlu mereka dapatkan ketika mereka melakukan sebuah tindakan yang salah. Seperti itu segitiga restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini siswa tidak merasa eh, dimarahi, dibentak, atau merasa sakit hati dengan guru ketika melakukan kesalahan. Justru mereka bisa sadar bahwa ternyata kesalahan saya tersebut mengakibatkan seperti ini dan hal yang perlu saya lakukan ketika telah melakukan tindakan tersebut adalah seperti ini. Nah, apa saja langkah yang bisa kita lakukan di segitiga restitusi ini? Ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana di menstabilkan identitas ini, mungkin kita bisa mengatakan bahwa ketika kita berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus menstabilkan menstabilkan posisi diri anak dulu ini. Bapak Ibu mungkin tertarik kira-kira siapa yang benar dari permasalahan ini. Seperti itu kayak di bagian menstabilkan identitas. Di bagian validasi tindakan kita bisa mengajak siswa berdiskusi. Kira-kira kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berdiskusi dan untuk melakukan hal baik apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak-anak untuk mengatasi tindakan yang salah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan, apakah tindakan yang dilakukan tadi adalah seperti ini, nah selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Apa keyakinan kelas yang siswa tersebut langgar, atau kira-kira bagaimana bentuk apa yang mereka dapatkan ketika melakukan tindakan seperti itu. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan refleksinya di kolom komentar atau
bisa memberikan secara langsung tentang hal baru apa saja tentang 4 pertanyaan penting ini. Yang pertama, hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya atau hal baru apa yang telah Bapak Ibu dapatkan di sesi sharing kali ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Kemudian posisi ketiga, posisi guru yang telah saya lakukan selama ini sebelum mendapatkan materi ini. Dari 5 posisi kontrol guru tadi, kira-kira kita di posisi mana? Dan keempat, kira-kira setelah mendapatkan materi ini kita menginginkan posisi di mana? Baik, Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar atau bisa langsung menjawab di sesi kali ini. Saya Bu, langsung menjawab boleh Bu? Ya, silahkan Bu Yeni. Hal baru yang saya dapatkan dari pertemuan kali ini yang mengubah paradigma saya adalah ternyata yang selama ini dilakukan itu bisa disebut sebagai segitiga restitusi gitu. Walaupun mungkin saya ketika memberikan konseling atau memberikan bimbingan kepada anak-anak tidak pada langkah pertama, kedua, dan ketiga, tetapi semuanya ada. Tetapi melalui pertemuan kali ini ternyata ada hal yang pertama yang harus dilakukan, kedua, dan selanjutnya. Kemudian perasaan apa yang muncul? Perasaannya adalah senang, bahagia. Ternyata mengikuti program-program yang seperti Bapak Ibu guru CGP lain lakukan itu sangat menginspirasi, dan setelah ini mungkin semoga ada kesempatan untuk bisa mengikuti CGB selanjutnya bersama dan dibimbing oleh Ibu Nurani Asisah tentunya. Peran yang selama ini telah saya lakukan selama ini yang sebelum mendapatkan materi ini ya mungkin semuanya hampir mungkin dilakukan. Jadi harus lebih banyak melakukan hal-hal yang sesuai dengan segitiga restitusi itu. Ya. Mungkin ketika saya setelah mempelajari materi ini, tentunya semoga saya bisa istiqomah, konsisten dalam memberikan bimbingan, arahan kepada anak didik, dan lagi-lagi menggunakan prinsip segitiga restitusi untuk menegakkan budaya disiplin di sekolah kami. Itu aja Ibu Nunu, terima kasih banyak bimbingannya. Masya Allah, terima kasih Bu Yeni. Mungkin masih ada satu orang lagi yang bisa memberikan secara langsung, Bapak Ibu. Mengenai refleksi pembelajaran di sesi kali ini. Masih ada satu orang? Saya Bu Nunu. Ya, Bu Irahayu, silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang telah saya dapatkan. Ternyata setelah belajar di sini, saya mendapatkan ternyata ada beberapa posisi kita sebagai guru terhadap siswa. Seperti itu. Kemudian setelah pada saat selama mengikuti sesi ini saya merasa sangat antusias karena memang ini berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan ke anak-anak setiap hari, jadi sangat antusias gitu. Kemudian peran yang setelah saya lakukan sebenarnya hampir semuanya ya, bukan hampir lagi, semuanya sudah dilakukan, cuman tidak sadar saja bahwa saya ternyata berada di posisi ini, seperti itu. Belum kenal dengan posisi-posisi ini, tapi sebenarnya sudah melakukan semua. Kemudian nomor 4, saya akan menjadi among yang seperti apa.
Tentunya setelah ini mungkin akan lebih bijak, akan menjadi karena sudah memahami posisi-posisi guru dan tentunya juga mengikuti segitiga restitusi yang tadi. Seperti itu saja Bu Nunu. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Bu Ira. Tadi juga sudah ada komentar dari Bu Rahayu dengan Servikar bahwa mungkin Bu Ayu tadi sebelumnya berada di posisi penghukum dan setelah mempelajari modul ini Bu Ayu berharap untuk berada di posisi manajer. Kalau Servikar sendiri tadi dia berada di posisi teman dan berharap untuk posisi manajer ya. Mungkin secara garis besar kita semua telah berada di posisi 5 posisi kontrol guru itu, namun sesuai yang diharapkan kita berada di posisi manajer. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu guru. Kemudian di mana proses penyelesaian masalah anak-anak itu kita sendiri kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Mungkin cukup sekian sesi sharing session kali ini. Karena tadi kita memulai dengan doa bersama, alangkah lebih baiknya jika kita mengakhiri sharing kali ini dengan juga sama-sama melakukan doa bersama. Kalau tadi dipimpin oleh Ibu Hamriana, sekarang saya minta kesediaannya Ibu Mutiara untuk memimpin doa penutup dari sharing ini. Silakan Bu. Masya Allah. Wah, baik teman-teman, untuk mengakhiri sesi pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-As dan doa kafaratul majelis. Saya yang tutup ini Bu, atau tetap kita? Saya saja Bu. Oh, iya. Baik, Alhamdulillah teman-teman, kita sudah melewati sharing session kali ini. Harapannya semoga apa yang kita sharing hari ini kita bagi bersama bermanfaat bagi kita maupun kepada siswa kita nantinya. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Bapak Ibu guru hebat. Sekian dari saya, mungkin ada nanti sharing session berikutnya dari Bapak Ibu guru hebat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Nuno. Yeah. Waalaikumsalam. Sudah bisa meninggalkan roomnya Bu. Oh iya, izin live Bu. Yeah.